itu yang membuat kita memutuskan untuk vakum pada saat itu. Bikin konten buat channel Noni Penny itu gak mudah sih, capek, dan Noni Penny pernah nangis. Dia nggak mau memberikan hasil yang asal-asalan. Dan gue mikir, dan gue yakin bahwa kreativitas adalah kunci utamanya. Hello, Darksiders. Gak terasa sekarang channel YouTube Noni Penny sudah mencapai 15.000 subscriber. Terima kasih banyak atas support semua Darksiders. Nah, pada video kali ini, khusus video Q&A, Noni Penny dan Dr. Fru sudah pilih beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Darksiders. Dan ternyata semua pertanyaan-pertanyaan itu seru dan menarik. Nah, sebelum Noni Penny dan Dr. Fru jawab pertanyaan-pertanyaannya, Noni Penny ingin berterima kasih sekali lagi kepada para Darksiders atas support dan dukungannya. Dan untuk Darksiders yang baru bergabung di channel YouTube Noni Penny, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya ya, supaya Darksiders tidak ketinggalan video-video terbaru dari Noni Penny. Stay strong, Darksiders. Channel YouTube pertama kita namanya adalah OMG Horror. Itu kita buat pada bulan September tahun 2018 yang lewat. Dan channel itu di-banned Darksiders karena kita membuat konten yang membongkar rahasia dari CIA gitu Darksiders. Jadi konten ini dianggap menyesatkan bagi komunitas YouTube. Nah, hal inilah yang sempat membuat Noni Penny dan tim kecewa dan sempat berhenti berkarya di YouTube. Terus Dr. Fru ngajak aku dan tim buat ketemu. Jadi kita bahas apakah kita akan lanjut berkarya lagi dengan membuat channel YouTube yang baru. Dan kita semua memutuskan untuk tetap berkarya, bikin channel YouTube baru yang saat ini Darksider kenal dengan Noni Penny. Dr. Fru adalah orang di balik channel YouTube Noni Penny. Dia itu adalah creative director, konseptor, sekaligus videographer untuk video Noni Penny. Nah, Dr. Fru ini juga yang pertama kali punya ide untuk bikin channel YouTube ini. Untuk sifatnya, dia itu orangnya tegas, perfeksionis, passionate, dan dia tuh suka banget sama sejarah Darksiders, khususnya fakta-fakta dari sejarah kelam. Saking perfeksionisnya Dr. Fru, kita itu pernah syuting konten video yang sama sebanyak 3 kali diulang-ulang Darksiders. Nah, pertama kali syuting udah dibungkus nih untuk masuk ke proses editing. Ternyata menurut Dr. Fru hasil videonya kurang bagus. Oke, kita take ulang. Terus take yang kedua udah dibungkus lagi. Ternyata color setting videonya juga kurang bagus. Kita take ulang lagi sampai 3 kali Darksiders. Nah, video yang kita syuting ulang-ulang sampai 3 kali itu judulnya adalah Pria India ini nekat memotong lidahnya untuk stop corona. Jadi begitulah Dr. Fru Darksiders, orangnya perfeksionis. Dia nggak mau memberikan hasil yang asal-asalan. Jadi memang ya nggak mudah untuk bekerja sama dengan Dr. Fru yang tegas dan perfeksionis seperti ini Darksiders. Kalau aku sendiri, aku bergerak di bidang medis, jadi memang nggak pernah sama sekali terlibat di dunia perfilman Darksiders. Kalau Dr. Fru, nah dia ini orang yang memang sudah malang melintang di dunia industri periklanan, industri TV, iklan, digital, dan lain-lain Darksiders. Jadi kita bergabung di channel ini dengan passion yang sama, yaitu sejarah dan fakta kelam. Aku aslinya dari Sumatera, tapi kuliah dan kerja di Jakarta Darksiders.
Ada sumber dari berita lokal dan ada juga dari berita luar Darksiders. Jadi aku dan Dr. Fru bisa telusuri mana nih sumber fakta yang valid dan mana yang cuma menceritakan sensasi misterinya aja. Karena kita nggak mau cuma ceritain sisi kelamnya aja, tapi juga poin demi poin kebenarannya Darksiders. Jadi para Darksiders bisa menikmati fakta-faktanya dengan detail dari awal sampai akhir cerita. Kalau karakter Noni Penny sendiri itu terinspirasi dari para psikopat yang aku tonton video rekaman introgasinya Darksiders. Jadi aku pelajarin dan aku praktekkan di channel ini. Kalau untuk dandanan itu kita adaptasi dari fashion abad pertengahan Victoria dengan sentuhan klasik dan dandanan yang horor. Untuk konsep yang artistik dan dandanan yang horor itu dikonsepkan oleh Dr. Fru. Jadi Dr. Fru yang bikin mood board, referensi, dan diimprove dan dimodifikasi. Menjadi karakter Noni Penny seperti saat ini itu melalui tahapan dan proses yang lumayan panjang juga Darksiders. Apalagi untuk nyari wardrobe seperti konsep ini, itu benar-benar nggak mudah. Kita berburu di online shop dan marketplace dari luar. Ya begitulah Darksiders, namanya juga konten yang konseptual, jadi nggak boleh setengah-setengah. Aku tinggal di daerah Jakarta Barat. Keseharian aku di luar YouTube, aku kerja sebagai tenaga medis di salah satu rumah sakit swasta. Aku sudah menyelesaikan pendidikan aku di Universitas Indonesia. Kalau ditanya udah nikah atau belum? Belum Darksiders. Kalau ditanya nikahnya kapan? Doain aja segera ya Darksiders. Wow, pertanyaan yang menyeramkan ini Darksiders. Bagaimana kalau YouTube diblok di negara kita? Aku dan Dr. Fru mungkin akan coba mencari alternatif platform atau media digital lain untuk berkarya sih. Dan pasti akan memberitahu informasi itu kepada para Darksiders melalui sosial media, contohnya seperti Instagram dan Facebook. Oh iya, Noni Penny juga punya akun fanpage Facebook dan Instagram loh Darksiders. Kalau halaman fanpage Facebook itu @omghorror. Nah kalau Instagramnya itu @noni_penny_omg. Jangan lupa di follow dan di like ya Darksiders. Tenang aja, isi postingannya nggak serem mulu kok kayak konten di YouTube. Untuk kejadian serem sih nggak pernah ngalamin selama syuting. Tapi kalau ngalamin insecure sih pernah. Karena ada viewers yang komennya menghina bahkan memaki. Nah ini yang bikin aku kadang-kadang merasa insecure Darksiders. Tapi kembali aku baca komen dan support kalian, akhirnya aku bangkit dan pede lagi dalam berkarya. Jadi ya yang memotivasi dalam berkarya ya surat cinta kalian di halaman komentar. Untuk dukanya, kita pernah berhenti lumayan lama nggak bikin video baru lagi karena beberapa dari tim kita mengundurkan diri, yaitu kameramen kita dan salah satu kru produksi kita. Karena pada saat itu channel ini belum menghasilkan Darksiders. Akhirnya yang tersiksa hanya aku dan Dr. Fru aja. Rasa kehilangan dan capek itu yang membuat kita memutuskan untuk vakum pada saat itu. Karena untuk membuat konten seperti yang kita harapkan itu nggak mudah Darksiders. Nah dalam kondisi vakum itu aku tetap bekerja sebagai tenaga medis, menjalani hari-hari seperti biasa. Bahkan aku sempat nggak mau buka channel YouTube Noni Penny dalam waktu yang lama Darksiders. Bikin konten buat channel Noni Penny itu nggak mudah sih. Capek dan Noni Penny pernah nangis pas saat proses membangun channel ini. Noni Penny itu melewati proses audisi juga loh, pendalaman karakter agar semuanya
berjalan sesuai konsep dan belajar untuk menjadi figur dan karakter yang seperti yang Noni Penny yang udah kita kemas. Tahu nggak, Noni Penny belajar pendalaman karakter 3 bulan intensif sebelum channel ini upload video pertama. Noni Penny belajar dari rekaman-rekaman video psikopat yang lagi diinterogasi. Belajar gimana ekspresi psikopat, cara interaksi psikopat, dan bagaimana mimik wajah seorang psikopat saat berbicara. Dan proses belajar itu rutin 3 bulan setelah dia pulang dari aktivitasnya bekerja. Coba bayangin gimana jadi Noni Penny. Capek kan? Dalam proses pembentukan karakter itu, Noni Penny pernah nangis dan bilang gak kuat karena gak mudah. Ya, gue meyakinkan dia agar tetap belajar menjadi karakter psikopat. Serius, proses ini gak mudah. Dan dari waktu ke waktu, Noni Penny mulai masuk ke dalam karakter itu. Walaupun namanya manusia ya, belajar pasti butuh waktu dalam proses belajarnya. Belum lagi komentar-komentar yang menghina. Bahkan gue pernah baca lumayan banyak komentar yang melecehkan Noni Penny. Kadang bikin Noni Penny down dan gue rada kesel juga sih. Cuman gue pikir selama kita berkreasi dalam pendewasaan kita juga, kita mikir bahwa itu adalah yang wajar. Karena netizen gak pernah tahu prosesnya seperti apa. Kalau ada komentar jahat, ya tinggal gue hapus atau gue blok aja. Untuk AdSense sendiri, kita belum bisa berharap sama sekali Darksiders karena jumlahnya masih kecil banget. Belum bisa nutupin biaya produksi video. Jadi aku dan Dr. Fru harus mengeluarkan biaya sendiri untuk sewa studio saat syuting, untuk biaya transportasi, lighting, properti, dan keperluan syuting lainnya. Dan biayanya juga lumayan cukup besar, apalagi dalam kondisi pandemik saat ini. Karena setiap syuting kita berdua butuh biaya, akhirnya aku mencoba untuk buat usaha jualan keripik di sosial media dan di internet. Dan tenggat berjalan dengan baik, sedikit demi sedikit bisa untuk membantu biaya produksi syuting kita, Darksiders. Nama keripiknya adalah Kripik Crispy. Maaf banget kalau ini terlihat jadi seperti jualan dan promosi, Darksiders. Tapi memang inilah cara yang kami lakukan untuk kami bisa tetap berjuang, untuk bisa tetap berkarya di channel YouTube ini. Kita bukan channel YouTube berduit dengan konten giveaway yang mahal, Darksiders. Ya inilah kita, kreator kecil yang memang ingin berkarya. Kita mencoba berjuang, berbagi informasi di dunia maya. Jadi kalau Darksiders ingin membantu kita, bisa untuk coba membeli keripik aku saat ini. Silahkan dicek di Instagram, di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapaknya Kripik Crispy. Sekali lagi maaf banget kalau ini terkesan jualan, tapi ya memang inilah cara kita berdua agar kita bisa bertahan dalam berkarya. Nah, untuk sukanya itu saat kita berdua baca komen-komen dari para Darksiders. Membaca komen-komen kalian itu menjadi semangat buat kita, Darksiders. Kalian setia, kalian loyal, dan kalian membuat kita makin semangat dalam berkarya. Walaupun channel YouTube kita nggak sebesar channel-channel YouTube lainnya. Jadi terima kasih banget ya, Darksiders. Kalau untuk gelas itu hanya properti aja, Darksiders. Jadi supaya menambah suasana biar makin horor. Nah, ini idenya Dr. Fru ini. Gelas tengkorak ini kita beli di marketplace luar, Darksiders. Ada sih salah satu konten yang berjudul Misteri Arwah Mall Klender. Nah, waktu lagi riset baca kesaksiannya, itu benar-benar bikin merinding. Benar-benar mengerikan, Darksiders. Dan mendadak aku juga jadi mual dan berhenti untuk nulis konten. Lanjut lagi di keesokan harinya. Nah, kejadian yang lucunya itu waktu kita lagi nge-tag video di lokasi syuting di salah satu cafe dan hotel. Pas aku lagi jalan ke lokasi syuting dengan make up dan dandanan yang horor, itu semua pengunjung hotel pada ngeliatin, dan beberapa tuh kelihatannya kayak takut gitu ngeliatin aku, mungkin karena menyeramkan ya. Aku aslinya dari Sumatera, tapi kuliah dan kerja di Jakarta, Darksiders.
setelah kameramen kita nggak join lagi dalam YouTube channel ini, gue sempet patah semangat. Gue sampai mikir bahwa kayaknya udah sampai sini deh channel Noni Penny. Karena kita mikir gitu, mau lanjutin berkarya lagi, bikin video tapi kameranya nggak ada. Terus gue mikir mau beli kamera, tapi krisis ekonomi. Ya semua ekonomi kan lagi susah saat ini karena lagi ada pandemi corona dan segala macem lah. Terus akhirnya gue mikir, gue pandangin tuh HP gue, iPhone gue. Terus gue coba explore kamera HP gue. Ternyata hasilnya bagus. Dan gue mikir gitu. Dan gue yakin bahwa kreativitas adalah kunci utamanya. Setelah itu, gue berpikir untuk coba syuting pakai iPhone gue. Terus gue maksimalin dengan teknik editing video, dengan pewarnaan dan adjustment color correction video, atau istilahnya color grading. Dan ternyata lumayan baik hasilnya. Dan walaupun dalam hati kecil gue masih berharap lebih baik dari ini hasilnya, tapi kita harus terus berjuang sampai hasilnya benar-benar sinematik seperti film Netflix dan bisa produksi dengan kamera sinematik. Beberapa ada yang komen seenaknya, menghina, memaki, dan berkata yang gak wajar sih Darksiders. Cuma ya kembali lagi, aku dan Dr. Fru gak bisa menyenangkan semua orang dengan konten kita. Jadi kalau ada komen jahat ya kita hapus, atau kalau jahat banget ya kita blok atau hide dari channel YouTube kita. Jadi kita berkarya bagi orang-orang yang mau bertumbuh dan loyal dengan channel ini. Sempat kepikiran loh buat bahas cerita kelam dari negara tetangga. Terima kasih ya masukannya. Sepertinya buat video selanjutnya kita akan coba riset dan ceritain fakta kelam dari negara Malaysia dan negara tetangga lainnya. Makasih ya supportnya Darksiders. Waktu yang dibutuhin dalam proses riset itu tergantung seberapa sulitnya sumber data yang kita telusuri Darksiders. Ada yang membutuhkan waktu sekitar 1 hari, bahkan sampai 2 hari. Contohnya seperti video pasangan romantis Bonnie and Clyde. Hampir semua sumber lokal bilang kalau mereka ini adalah pasangan pembunuh berantai yang romantis. Tapi setelah aku dan Dr. Fru telusuri dari sumber portal sejarah luar negeri, ternyata banyak fakta yang berbeda dan banyak orang yang nggak tahu Darksiders akan kebenaran yang sebenarnya. Nah, hal seperti inilah yang membuat aku jadi tertantang untuk menggali lebih detail akan latar belakang dan background kasusnya. Apa sih yang membuat orang ini jadi jahat dan bagaimana ending ceritanya gitu Darksiders. Setelah itu aku tulis dan sampaikan dengan cara yang mudah dicerna dan diterima oleh audiens dan viewers. Pernah banget beberapa bulan kemarin dan baru-baru ini karena mendadak views video kita anjlok banget. Nah, banyak juga kan Darksiders yang pada komentar bilang kalau video-video kita anjlok karena algoritma. Iya, karena algoritma YouTube saat ini tuh mempromosikan creator dengan konten-konten yang serupa Darksiders. Nah, kita bisa lihat di halaman trending. Konten seperti apa sih sekarang yang ada di trending? Gak cuman kita yang mengalami itu Darksiders, banyak juga teman-teman kita para creator besar YouTube yang cerita ke kita tentang anjloknya views mereka saat ini. Jadi aku dan Dr. Fru berharap jika Darksiders menyukai suatu channel YouTube atau YouTube creator, cobalah untuk subscribe dan like video-videonya. Bantu juga mereka untuk nyalakan loncengnya dan tinggalin komentar kalian. Karena dengan begitu, kalian membantu channel YouTube favorit kalian untuk semakin tumbuh dan berkembang. Pesan Noni Penny sederhana. Kita adalah creator yang gak akan tumbuh tanpa kalian Darksiders. Support kalian adalah bahan bakar buat aku dan Dr. Fru dalam berkarya dan menceritakan kisah. Jadi tinggalkanlah komen dan like saat kalian menonton setiap video baru Noni Penny.
Dengan begitu kalian mendukung channel ini untuk tetap terus tumbuh dan berkembang. Itulah cara sederhana kalian untuk mensupport creator kesayangan kalian. Dari banyaknya kasus yang terjadi, kita sadar bahwa dunia ini tidak akan pernah baik-baik saja, Darksiders. Tebarkanlah cinta untuk sesama manusia. Tunjukkan sikap yang positif dan baik dalam sosial media dan dunia maya. Karena itu adalah hal kecil yang menjadi dasar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Terima kasih untuk cinta dan kesetiaan kalian, Darksiders, kepada channel YouTube Noni Penny. Noni Penny sadar bahwa kembalinya kita berkarya itu karena support para Darksiders dalam kolom komentar. Maaf kalau aku, Noni Penny, dan Dr. Fru gak bisa memberikan kalian sesuatu yang mahal atau giveaway yang kalian harapkan, Darksiders. Karena kami hanyalah kreator kecil yang berjuang untuk tulus berkarya dan berharap mampu menghadirkan dampak positif bagi pengetahuan dan pola pikir kalian. Untuk merayakan 15.000 subscribers ini, Noni Penny akan memberikan giveaway kecil berupa merchandise. Merchandise-nya berupa t-shirt, masker, serta pouch, dan juga produk Creepy Crispy, di mana semua merchandise itu akan dicetak atau diproduksi satu-satunya dalam rilisan merchandise Noni Penny ke depannya. Ini menjadi eksklusif di mana Noni Penny bakal cetak komentar terbaik kalian pada semua merchandise itu. Caranya mudah. Tulis komentar kalian pada kolom komentar video Noni Penny. Isinya adalah semangat dan cinta kalian kepada channel ini ya, Darksiders. Nah, nanti komentar terbaik akan terpilih menjadi pemenangnya. Dan Noni Penny akan segera mengirimkan merchandise eksklusif sebagai hadiah dari cinta kalian. Karena Noni Penny dan Dr. Fru sadar bahwa kembalinya kita berkarya itu karena support kalian di kolom komentar Noni Penny, Darksiders. Jadi sekali lagi terima kasih banget atas cinta dan dukungannya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya video Noni Penny. Jangan lupa juga dinyalakan loncengnya. Stay strong, Darksiders.